Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini perkenankan saya berpantun. 9 rusa jenuh melangkah mencari makan di taman satwa. Di bulan puasa yang penuh berkah, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Kue bolu rasa pandan, belinya di Kang Iman. Daripada melamun saat Ramadan, mendingan kita bersafiran. Semarak virtual Ramadan min 1 Temanggung. Kali ini kegiatan safir semarak Ramadan min 1 Temanggung dengan tema ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah Anda gagal? Gagal dalam suatu hal, padahal sudah berusaha sangat keras dalam hal tersebut. Kemudian bagaimana perasaan kala itu? Sangat kecewa, merasa terhianati, bahkan berputus asa. Memang ada pepatah mengatakan, usaha tak akan mengkhianati hasil. Ternyata itu belum tentu terjadi. Tergantung bagaimana kamu memandang arti dari keberhasilan itu sendiri. Jika pernah gagal, apa kamu lantas menyerah? Lantas marah? Kemudian menggerutu? Jangan sampai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, wala takunu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat tersebut. Allah menggunakan kata la yang artinya jangan. Artinya jangan melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita. Allah Ta'ala melarang kita untuk bersikap lemah dan bersedih karena suatu kegagalan, karena derajat manusia yang beriman adalah yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan kita yang merasa lemah, keadaan yang bersedih hati, itu merupakan suatu pertanda bahaya. Bahaya karena rasa lemah dan sedih itu menandakan iman kita sedang lemah. Keyakinan dan optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu perlu dipertanyakan. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita agar tidak terpengaruh dengan hasil usaha kita. Sebab orang yang menggantungkan hasil pada usahanya akan mudah frustasi, mudah putus asa, bahkan mudah untuk marah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita harus tawakal
berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, terutama dari hasil sesuatu yang kita usahakan. Kata tawakal di sini berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah, bukan pasrah. Maka dari itu kita tetap harus melakukan ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ikhtiar dapat berupa usaha secara fisik sebagai manusia serta berdoa sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Boleh mengharapkan hasil, tetapi tidak boleh bergantung kepadanya. Kembalikan semuanya sepenuhnya, yakin bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Jika belum tentu mendapat hasil, mengapa kita harus ikhtiar? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita berbeda dengan penilaian manusia. Allah menilai ikhtiar dan usaha kita bukan dari hasilnya, dinikmati oleh generasi setelah kita. Selain itu, rasa kecewa ketika kita gagal, meski telah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, tak akan lebih besar dari rasa kecewa karena ikhtiar dan usaha yang tidak bersungguh-sungguh. Kegagalan bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha kita memiliki nilai pahala jika diniatkan sebagai amal soleh untuk beribadah kepada Allah. Dari sisi duniawi, usaha yang kita lakukan pun akan bermanfaat bagi hal yang kita perjuangkan di masa yang akan datang. Dengan kegagalan, kita memiliki banyak pengalaman. Pengalaman yang menuntun pemikiran kita untuk bertindak lebih bijaksana. Tak hanya itu, bagi kita terkadang hal yang kita usahakan dinikmati oleh generasi setelah kita. Ambillah contoh Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin dari Turki. Di usia muda, Al-Fatih menjadi pemimpin ke-7 Kesultanan Turki Utsmani. Ia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada masa pemerintahannya. Apakah Konstantinopel dapat ditaklukkan seketika oleh Al-Fatih? Jawabannya tidak. Penaklukan Konstantinopel sudah diusahakan sejak lama, bahkan beratus-ratus tahun sebelum Al-Fatih lahir. Lantas, apakah usaha mereka yang gagal menaklukkan Konstantinopel sebelum Al-Fatih menjadi sia-sia? Tidak. Mereka juga turut andil dalam keberhasilan Al-Fatih. Itulah mengapa kita harus ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Setelah ikhtiar, lantas bertawakal dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika mengandalkan diri sendiri, orang lain, materi, atau apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiaplah untuk masuk dalam jurang kekecewaan. Jika mereka sedih atau merasa sedih, khawatir, lemah, segeralah ingatlah pada Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Dan untuk lebih memperkuat keyakinan kita tentang tawakal kepada Allah, ingatlah juga firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Wa idza zama'tum fatawakkal 'alallah, yang artinya, maka ketika kamu telah membulatkan tekad berusaha, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa yang dapat kami sampaikan. Badan kenit kalau berdiri, mungkin karena makan bakmi. Saya pamit undur diri. Salah kata mohon dimaklumi. Jika ada jarum yang patah,
kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.